Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah materi pembelajaran organisasi dan arsitektur komputer, utamanya pada bagian atau pada topik perkalian menggunakan bilangan biner, tepatnya bilangan biner to complement, gitu ya. Jadi mungkin di materi-materi sebelumnya kita belajar penjumlahan, pengurangan itu untuk operasi bilangan integer pada CPU. Nah, yang ini kita belajar perkalian, begitu ya. Nah, perkalian ini merupakan operasi yang kompleks, gitu. Jadi bisa kita simpulkan seperti waktu kita di awal kan kita belajar ada komputer arsitektur yang paradigmanya adalah kompleks ya atau SIS, dan ada arsitektur yang paradigmanya adalah reduce mengurangi instruksi-instruksi yang kompleks gitu. Nah, sebenarnya kita juga bisa melakukan algoritma perkalian itu menggunakan penjumlahan yang kemarin itu ya, kan kalau kita hitung secara matematika bisa ya melakukan perkalian dari penjumlahan itu bagaimana. Nah, tetapi di sini kita akan melakukan perkalian dengan menggunakan algoritma yang kompleks gitu, yang secara langsung kita masukkan parameternya berapa, dikalikan berapa, kemudian outputnya langsung berupa nilai hasil perkaliannya. Begitu. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana perkalian menggunakan biner ya melalui operasi yang kompleks begitu. Oke, um, ini ada beberapa penjelasan. Perkalian merupakan operasi kompleks baik dilakukan di dalam hardware maupun software. Jadi yang RISC tadi kan software ya. Kalau yang kita buat di sini itu akhirnya nanti akan diimplementasikan untuk melakukan perkalian di hardware. Berbagai macam algoritma dan formulanya telah banyak digunakan di dalam komputer. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah ini Booth algorithm ini ya. Ini yang akan kita pelajari di hari ini, gitu. Oke. Nah, kenapa kita menggunakan Booth algorithm? Kalau kita kemarin belajar penjumlahan, itu kan mirip dengan ketika penjumlahan biasa atau coretan kertas gitu ya. Tetapi untuk perkalian, kita tidak bisa menggunakan metode yang sama, menggunakan metode kertas gitu ya, diimplementasikan di bilangan biner itu nggak bisa. Ini ada contohnya ini. 0011 itu kan positif 3 ya. Kemudian ada 1101 itu minus 3. Itu kalau ada positif 3 dikalikan minus 3 itu kan harusnya hasilnya adalah minus 9 gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan coretan kertas seperti cara kita pada bilangan desimal, itu hasilnya jadi tidak sesuai. Jadinya berapa ini? 39 positif gitu ya. Itu melenceng jauh. Nah, jadi karena ini tidak bisa dilakukan, kita harus cari metode yang lain gitu. Nah, di sini ada algoritma Booth ya yang berhasil membuat algoritma untuk bisa melakukan perkalian bilangan biner begitu. Oke, algoritmanya seperti apa? Di sini algoritmanya start, kemudian di sini pertama menentukan variabelnya gitu. Nah, di sini variabelnya apa aja sih? Ada A ini nanti hasilnya itu bernilai 0, kemudian Q-1, Q-1 bernilai 0. Q-1 itu apa sih? Itu multiplier gitu ya. Dikurangi 1 bit, digeser 1 bit gitu ya. Nanti detailnya pas kita praktek aja coba, pas simulasi. M itu multiplikan gitu. Jadi multiplikan itu yang dikalikan dan multiplier itu pengalinya. Jadi kalau misalnya ada 3 dikali 4 gitu ya, berarti yang dikali
3 dikali 4, yang dikali itu kan 3-nya ya. Dikalikan berapa? Dikalikan 4, gitu kan. Nah, 3 itu yang dikalikan itu disebut dengan multiplikan, dan pengalinya ya sesuai dengan kata-katanya. Kalau pengali itu kan berarti jadi objek ya. Nah, jadi dia ada multiplier yang pengalinya berapa gitu ya. Kemudian variabel count diisi dengan n gitu. Count itu nanti jumlah bitnya. Oke, kemudian kita bisa penjelasan di sebelah kiri juga ada ini ya. Jadi ini inisialisasi tadi, kemudian tahap awal set key 1 sama dengan 0, key min 1 digunakan sebagai penampung dari bit key 0 jika terjadi pergeseran bit ke kanan gitu. Kemudian bandingkan key 0 dan key 1. Key 0 dan key 1 dibandingkan. Jadi kalau key 0 key 1 itu nilainya berapa? Kan kalau ada 2 bit ya berarti bisa berkemungkinan nilainya 00, bisa berkemungkinan 01, bisa berkemungkinan 10, atau 11. Gitu ya, ada 4 kemungkinan. Nah, di perbandingan ini, outputnya ada 3 kondisi, yaitu apakah bitnya sama, 00 atau 11 itu ya, ataukah bitnya 10, ataukah 01. Gitu, jadi dibagi 3 gitu ya. Oke, kalau bitnya urut dari penjelasannya aja nih. Kalau bitnya itu Q0 dan Q1 sama, yaitu 00 dan 11, ini tidak dilakukan penjumlahan. Gitu ya. Jadi langsung ke tahap berikutnya. Shift gitu ya. Tapi kalau berbeda gimana? Kita lihat dulu bedanya. Bedanya apakah di sini 10 atau 01 gitu. Nah, kita dilihat di sini misalkan kalau bedanya ternyata 01 gitu ya. Bitnya 01, jadi Q0-nya 0, Q1-nya, Q-1-nya 1. Maka yang perlu dilakukan adalah tambahkan multiplikan ke A. Kemudian A Q geser ke kanan 1 bit. Gitu. Jadi sebelum geser, sebelum ke shift itu ada tambahkan. Jadi kalau 01 kan ini ya. Nah, A itu diisi dengan A plus M. Gitu. Kemudian hasilnya itu digeser 1 ke kanan. Gitu ya. Nih, hasilnya di sini digeser ke 1 ke kanan. Kemudian, kondisi terakhir jika 1-0. Nah, di sini 1-0, maka A diisi atau A sama dengan A dikurangi M. Gitu. Jadi kalau 01 itu A plus M, kalau min 1, maka 10 itu A min M. Setelah itu sama dilakukan shift. Gitu ya. Jadi ada 3 kondisi ini. Gitu. Setelah sampai sini, apakah bitnya sudah habis? Ya, kalau belum berarti kembali ke atas lagi. Gitu. Bingung? Biar nggak bingung, kita coba simulasi. Oke, jadi di sini contohnya, misalkan ada bilangan yang mau dikali adalah 3 kali 7. Nah, 3 itu kan yang dikali ya, 7 itu pengali. Gitu. Jadi sebenarnya gampangnya sih enaknya urutannya kalian bikin tabelnya kan ini ya, untuk mengerjakannya. A, Q, Q-1, M. Gitu. Nah, pokoknya A itu kan awalnya 0. Nah, 3 ini kan sebelah kiri ya, masukin ke sebelah kiri yaitu Q. Sedangkan 7 ini kan sebelah kanan, ya masukinlah ke sebelah kanan yaitu M. Gitu ya, di tengah-tengahnya antara Q dan M ada Q min 1. Ini bukan Q kurangi 1 ya, tapi Q dengan bit sebelum bit pertama gitu ya. Sebelum bit pertama gitu. Ini kan
bit pertamanya ini ya, 1 gitu ya. Ini kan key 1, key 2, bit kedua, bit ketiga gitu kan. Nah, key min 1 berarti maksudnya sebelumnya. Gitu kan. Di sini bit sebelumnya itu 0 gitu ya. Nah, jadi inisialisasinya begitu. Oke. Nah, sekarang kita mulai. 3 kita masukkan di sini, di sini 3, key masukin ini key ya 3 ya. Key min 1 0, 7 dimasukkan di sini. Itu ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat perbandingannya dulu. 1 dibandingkan dengan 0 gitu ya. 1 0 gitu. Di sini kita lihat ini 1 0 ya. Sesuai algoritma tadi, coba algoritma tadi mana ya? Nah ini, kalau 1 0, ini 1 0, maka A sama dengan A minus M. Gitu. Jadi kalau 1 0 sama dengan A ini ya akan diisi, A ini ya akan diisi dengan A minus M. A ini kan masih 0 ya. Gitu. Jadi 0, 0, 0, 0, 0 di sama ini ya, maaf saya ulangi, A sama dengan 0, 0, 0, 0 dikurangi 0, 1, 1, 1, 1. Gitu ya. Nah, jadi di sini ada hitungannya. Jadi karena kemarin kan kalau pengurangan berarti dinegasikan dulu kan. Ini 7 positif, maka dijadikan 7 negatif dulu kan. Kemarin kan begitu. Jadi 0, 0, 0 ditambah dengan 1, 0, 0, 1, maka hasilnya 1, 0, 0, 1. Hasilnya dimasukkan ke sini. Gitu ya. Seperti itu. Nah, terus kita bandingkan lagi. Gitu ya. 1 dan 0. 1 dan 0 ini. Oh maaf, sebelum itu kelewatan ya. Kita geser 1 dulu sebelum kita bandingkan. Kita geser 1, kan tadi habis di ini 1, 1, 0, 1 ini ya. Ya, terus kan tadi ada shift ya. Ini shift ya. Shift atau digeser. 1 bit digeser. Jadi gampangnya begini. 1001 kita tulis di sini. 1, 0, 0, ini 1. 1, oh sorry ini ya. 1001. Kemudian 0011 kita tulis di sini. 0, 0, 1, 1 ini ya. Ini abaikan yang ke blok di atas ya. Begitu. Itu geser 1 bit itu gitu ya. Saya ulangi untuk geser 1 bit. Gampangnya kalian ini kan 1001 digeser, kalian tulis di sini 3 bitnya 1001, 1 bitnya di sini. Begitu. Terus ini 0011, 3 bitnya ditaruh di sini 001. Ini kan sisa 1 ya. Nah, di sini. Itu geser shift. Nah, ini cycle pertama. Jadi N pertama ya. Kan N-nya tadi ada berapa gitu kan sesuai jumlah bitnya. Gitu. Kita lanjut. Nah, tadi kan ini ya hasilnya ya. Tadi hasil akhir tadi ini 1100 untuk kakaknya. Kemudian untuk key-nya 1001, dimensiatornya 1, dan M-nya kan tetap terus. M nggak akan berubah gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat key dan key min 1. Key-nya 1, key min 1-nya 1. Jadi 1-1. Karena 1-1, maka tidak perlu ada penjumlahan atau pengurangan. Yang dilakukan hanya perlu shift aja. Maka 1100 kita tulis di sini. 11
0, sisa 0-nya di sini, gitu ya. Terus 1001 kita tulis di sini. Sebentar, ini kok ada salah ya. Harusnya 1001, tapi ini nulisnya 1101. Gitu. Coba kita lihat dulu di berikutnya. Second cycle-nya 1001, iya. Ini tipe ya, harusnya di sini 0 ya. Di slide berikutnya udah benar. Jadi yang salah cuma di sini aja. Harusnya di sini 1001. Oke, nanti kalian kalau nyatet di buku tolong diperhatikan, jangan asal catat ya. Ini salah, harusnya 1001-nya di sini. Gitu ya. Oke. M-nya tetap sama ya. Kita keterangannya di sini adalah shift, terus ini adalah second cycle gitu. Jadi M kedua gitu ya. Kita lanjut berikutnya. Nah, berikutnya kan tadi ini ya, tadi second cycle ya. Tadi second cycle yang ini. Sekarang kita lihat di second cycle ini. Key-nya, key 0 dan key 1 itu nilainya adalah 01. Gitu. Kita lihat coba algoritmanya. 01. Ini ya, 01 berarti ditambah. Gitu. Ini 01 ditambah, berarti kita tambah. Ya, 01 berarti ditambah. Yang ditambah adalah A, ini 1110 ditambahkan dengan M 0111. Jadi di sini ada oret-oretannya 1110 ditambah dengan 0111. Gitu ya. Hasilnya adalah 0 tambah 11, 1 tambah 1, 0 nyimpen 1, 1 tambah 1 tambah 1 adalah 1, nyimpen 1, tambah 1 adalah 0, nyimpen 1, dan di sini 1 terakhirnya ini adalah apa namanya, overflow gitu ya. Jadi yang diambil 0101 gitu ya. Oke, kita tulis di sini tadi hasil dari penjumlahannya 0101 gitu ya. Oke. Ya, ini sepertinya kok saya ada yang kurang ya. Bapak, kita lanjutkan dulu. Nah, 0100 ini tetap sama diturunkan dari atas tadi ya. Oke, kemudian ini satunya diturunkan, M-nya diturunkan gitu ya. Nah, setelah itu kita geser 0101 kita tulis di bawahnya 0101 ini ya, 0101. Kemudian ini 0100 kita tulis juga 0100. Terus ini 0 sisanya masuk ke Q-1. Begitu. Oke. Bentar, ini saya cek dulu. Sepertinya ada yang kurang untuk saya jelaskan ke kalian. Oh, ini ya. Saya lupa menjelaskan tambahan bit sebelah kirinya tadi. Gitu. Ini kan kalau di sini apa namanya, key min 1, con min 1, con biasa. Ini kan ada geser ya algoritmanya. Nah, tadi di sini saya belum menjelaskan kalau geser. Berarti kan di sini kosong ya tadi ya. Nah, diisinya dengan bit 1 atau 1 atau 0 gitu kan pertanyaannya. Nah, sebenarnya kan pergeseran ini
sebenarnya di sini nggak ada bitnya pun nggak masalah, gitu. Kosongan nggak masalah. Tetapi supaya penulisannya tetap genap 4 bit, ya kita perlu mengisi dengan 1 bit kan. Jadi supaya nilainya tidak berubah, tambahannya itu bitnya berapa? 1 atau 0 gitu. Ingat di kelas kemarin waktu kita belajar menambahkan bit di belakang ya. Jadi supaya nggak berubah tambahannya 1 atau 0 gitu. Nah, berarti sederhananya kalau bitnya 1 yang di sininya 1 maka tambahannya, kalau di sini 1 maka tambahannya 1. Kalau di sininya 0 berarti tambahannya 0 juga kan gitu supaya nilainya tidak berubah. Gitu ya. Nah, jadi tadi sampai mana? Cycle ini ya. Nah, di sini tadi kembali ke third cycle. Tadi kan ini digeser ya 0101 ini kan udah digeser 01 01 01 gitu kan. Kemudian ini juga 0100 digeser 0100 ini ya. Maka di sini kan kosong tadi ya. Diisi dengan berapa? Supaya nilai di sini tidak berubah, diisi dengan berapa? Berarti diisi dengan 0 sehingga nilainya tidak berubah. Gitu ya. Oke. Third cycle sudah, sekarang tinggal cycle keempat atau cycle terakhir. Ya. Oke. Di cycle terakhir kita bisa langsung aja kita bandingkan dulu tadi pas di Ki dan Ki min 1 terakhir sebelum ini, yaitu nilai Ki-nya berapa dan Ki min 1-nya berapa. Nah, ternyata ini adalah 0 dan 0. Karena 00 berarti tidak perlu dilakukan penjumlahan atau pengurangan. Langsung aja kita lakukan shift gitu ya. Jadi langsung kita geser 0010 kita tulis di sini 0010 gitu ya. 0010 ini ya. Terus 1010 kita ambil 1010 begitu. Nah, sisanya di sini kosong karena ini 0 tadi ya, maka yang kosong ini kita berikan 0 juga supaya tidak berubah nilai. Gitu ya. Oke. Nah, kan jumlah bitnya 4 ya. Jadi karena jumlah bitnya 4, berarti cycle-nya cuma sampai 4. Tapi kalau bit kalian ada 8 ya, kalian lakukan terus sampai 8 kali gitu ya. Nah, itu kita sekarang kalau sudah 4, berarti bisa kita peroleh hasilnya ini. Yang mana hasilnya? Yaitu A dan Ki. Gitu. Ini A-nya, ya. Ini A-nya, dan ini adalah Ki-nya. Gitu. A tadi digabung, A dan Ki digabung jadi 0001, 01, 01, 01. Kalau dikonversi ke bilangan desimalnya adalah 21. Gitu ya. Oke, ini kalau 3 kali 7 kan juga 21. Berarti ini sudah sesuai. Begitu. Coba sekarang kita latihan, kita ambil salah satu dari ini aja. Kita ambil misalkan -3 kali 7 gitu ya. Pakai notepad aja. Oke, biar gampang. Ini saya kita sambil lihat algoritmanya ya, biar kalian juga tidak lupa algoritmanya. Nah, ini ya. Oke, pertama kita buat tabelnya seperti ini ya. Oh, maaf salah. Bikin tabelnya seperti ini, A, Ki min 1, M gitu ya. Jadi di sini A, Ki min 1,
terus M, terus nanti kita keterangannya ya. Nah, untuk pertama itu initial value. Tadi kan di soalnya itu minus 3 kali 4 apa ya? Kita mau minus 3 kali 7. Oke, di sini minus 3 kali 7. Gitu ya. Nah, A-nya itu 0. Kemudian kita lihat sebelah kiri kan minus 3. Ya udah, minus 3 di sini. Minus 3 itu berapa? Berarti depannya harusnya 1 ya. 1, 1, 0, 1 begini kayaknya. Coba kita hitung dulu. Minus 3. 1, 2, 4. Berarti 1 tambah 4 itu 5. Nah, sedangkan terakhir ini kan minus ya. Jadi minus 8 ditambah 5 sama dengan minus 3. Betul sekali. Oke. Kemudian Q-min satunya 0. Dan M-nya adalah 7. 7, berarti 0, 1, 1, 1. Begitu ya. Oke. Nah, ini sudah. Kita mulai pertama. Oke, ini adalah kita tandai dulu, ini adalah initial value gitu ya. Kita tulis initial value. Oke. Kita sekarang ke algoritmanya. Ini algoritmanya ya. Nah, oke. Pertama, kita bandingkan dari initial value ini, kita bandingkan ini ya, Q dan Q-min 1 gitu. Nah, ternyata ini adalah 1, 0. Kalau 1, 0 berarti algoritmanya adalah A sama dengan A min M gitu. Jadi A-nya berapa? Kita letakkan di bawah aja. Coba A-nya adalah 0, 0, 0, 0. Kemudian dikurangi dengan M. Berarti kita harus bikin min M. Gitu ya. Kita hitung dulu. M adalah 0, 1, 1, 1. Gitu ya. Maka kita jadikan dulu 1, 0, 0, 0. Terus ditambah dengan 1. Gitu ya. Maka 1, 0, 0, 1. Ini adalah minus 7 ya. Minus 7. Gitu ya. Jadi ini adalah min M. Oke, berarti 0, 0, 0 ditambah dengan min M. 1, 0, 0, 1. Gitu kan? Karena ini 1 dan 0, maka dikurangi. Jadi karena dikurangi, kita harus menambahkan A dengan minus M. Oke, hasilnya adalah dari kanan dulu ya. 1, 0, ya sama. Ya, ini ya, sama ya. Oke. Di sini kita tulis 1, 0, 0, 1. Oke. Kemudian key-nya kita turunkan. 1, 1, 0, 1 dan 0, maaf, key satunya 0 dan M-nya sama. Oke. Kita kasih keterangan. Keterangannya adalah A sama dengan, saya pakai sama dengan aja ya. A kurangi M. Kemudian setelah itu geser 1 bit, gitu kan? Nah, geser 1 bit kan berarti gini ya. Ini 1001 kan tinggal kita tulis 100, satunya di sini, gitu kan? Terus ini 1101, kita tulis di sini 110, satunya di sini. Sedangkan untuk M-nya akan selalu tetap.
gitu ya. Oke, ini adalah geser 1 bit. Tuh. Ini baru putaran pertama gitu ya. Oke, ini berarti yang di sebelah sini diisi dengan apa? Karena depannya 1 ya, di sini harus diisi dengan 1 juga supaya nilainya tidak berubah gitu ya. Oke. Nah, di sini kita bisa tulis round 1 gitu ya. Ini round 1. Kita tulis di sini nggak apa-apa deh. Nah, masuk ke round 2, apa yang perlu kita lakukan? Kita lihat dulu di sini 0 dan 1. 0 dan 1 mana? 0 dan 1. Ini ya. Berarti A sama dengan A plus M. Gitu. Jadi yang perlu dilakukan adalah A ditambah M. A-nya sekarang itu 1100 dan M-nya itu 0111. Maka hasilnya adalah 0 tambah 11, 0 ditambah 1, 1 ditambah 1, 0 nyimpen 1, simpenan 1 ditambah 1, berarti 0 nyimpen 1 lagi. Itu ya, berarti di sininya 0. Begitu. Ya, satunya kan itu apa namanya? Overflow ya. Nah, 0011. Gitu ya. Jadi kalau kita hitung secara apa namanya? Secara desimal itu kan sebenarnya 124 tambah 8 ya. Sorry. Minus 4 ya. A ini minus 4 ditambah dengan positif 7 gitu. Berarti kan hasilnya 3. Sesuai. 3 ya. 0011 gitu. Oke. Terus Q-nya diturunkan 1110, Q-min 1-nya diturunkan, M-nya 0111. Kita keterangannya adalah tadi A sama dengan A plus M gitu ya. Ini adalah round 2. Ini masih kurang, yaitu geser bitnya. Oke, geser bitnya berarti 0011. Satunya nggak di sini. Ini ya, satunya di sini ya. Terus 1101, 1110 gitu ya. Jadi ini ya, 1110, jadinya di sini 1110 gitu. Kemudian M-nya tetap, M-nya di sini 0111. Itu ini artinya adalah geser 1 bit gitu. Ini adalah round 2 selesai. Oke, ini karena depannya 0 maka kita kasih 0 juga. Gitu ya. Nah, terus kita lanjutkan ke round 3. Kita bandingkan dulu di 1 Q-min 1-nya 0. 1 0 berarti dikurangi gitu ya. Oke, karena dikurangi berarti ditambahnya dengan minus M. Gitu, ini M, ini minus M gitu ya. Oke, jadi di sini coba coretan dulu. A-nya adalah 0001, minus M-nya adalah 1001. Gitu ya. 1 tambah 1, 0, ini 1, terus ini 0, ini 1.
Oke, begitu. Berarti A-nya sekarang adalah 10, 10. Kemudian I-nya 111, Q-1-nya 0, M-nya adalah 0111, keterangannya adalah A sama dengan tadi A min M ya, A minus M. Gitu. Itu adalah round 3. Oke. Terus apalagi geser 1 bit. Geser 1 bit. 10 10 11 11 1 terus M-nya 0111. Itu ya. Ini geser 1 bit. Oke. Terus di sini ditambahkan dengan 1. Gitu ya. Oke. Kemudian sekarang masuk ke round terakhir, round 4. Gitu ya. Kita bandingkan 1-1. Akhirnya ada yang kembar nih. Lumayan mengurangi pekerjaan. Ini 1-1 berarti kita langsung geser aja. Gitu ya. Berarti di sini kita geser 1101, terus 0111, 1, terus M-nya 0111. Ini keterangannya geser 1 bit. Oke, ini round 4. Oke. Nah, ini di sini diisi dengan, supaya nggak berubah nilai, 1. Oke. Nah, berarti kita tinggal ambil A dan Q. Ini kan sudah 4 round ya, berarti sudah selesai semua. Nah, ini adalah hasilnya, A dan Q. Itu. Maka hasilnya hasil sama dengan 1110, 1011. Ya, ini dalam bentuk biner atau dalam bentuk desimalnya adalah, coba kita hitung, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Jadi minus 32 ditambah dengan 1, 2, 4, 8 ditambah dengan 8 ditambah dengan, ini 0 nggak usah ya, berarti 1 tambah 2 tambah 1 ditambah 2 gitu. Oke, itu ya. Jadi 8 tambah 2 tambah 1 ini 13 ya. Jadi 32 minus 32 tambah 13, jadi di sini minus 19 ya. Begitu. Minus 32 ditambah 13. Jadi 32 kurangi 13. 12 kurangi 39 gitu. 2 kurangi 1, 1. Oke. Hasilnya minus 19. Kalau 7 kali 3 itu harusnya berapa ya? Min 7 kali 3 itu 19 betul ya? Enggak dong, 21 dah. 21 nih. Ada kesalahan ini. Oke, tadi saya pause sebentar untuk coba cek kalkulator. Ternyata saya salahnya itu malah ini ya. Harusnya ini minus 21 ini saya pakai kalkulator. Gitu. Jadi di kalkulator ini tadi minus 21, berarti harusnya betul. Gitu ya. Jadi
Cuma ini doang yang salah. Gitu. Di sini adalah minus 21. Jadi semua proses ini betul. Nggak ada kesalahan. Gitu ya. Oke, kalau begitu, ini perkalian. Saya rasa mungkin cukup pembahasan untuk video ini. Kalian sekarang bisa kerjakan tugasnya. Di sini masih ada 3 soal lagi. Oh maaf. Ini ya, ada 4 soal lagi. 3 kali minus 7, minus 3 kali minus 7, kemudian 4 kali 4, dan minus 4 kali minus 4. Silakan kalian kerjakan di kertas. Kemudian difoto dan di upload aja di LMS Kulino. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.